Jumat tanggal 18 Agustus 2023, minggu lalu, perusahaan raksasa properti di China, Evergrande, China Evergrande, mengumumkan kebangkrutan karena mereka mengalami default, gagal bayar surat utang propertinya sejak bergelut dengan masalah ini sudah sejak sekitar bulan September ya 2021 sampai dengan Jumat 18 Agustus 2023 mereka tidak sanggup lagi untuk membayar hutang-hutang mereka. Mereka menyatakan kebangkrutan. Jadi hutang mereka itu ada 350 triliun US dollar. Jadi sekitar 4.400 triliun rupiah. Utang yang sangat fantastis, melebihi dari anggaran pendapatan belanja negara Republik Indonesia. 4.400 triliun. Indonesia punya APBN per tahun 2023 aja kalah dengan utang perusahaan, salah satu perusahaan raksasa di China, 4.400 triliun rupiah. Gue bilang juga kebangkrutan itu pasti terjadi secara global ya. Awalnya dari China dulu, dari properti ya, karena dampak dari tren suku bunga yang sangat tinggi ini membuat konsumsi melemah, membuat daya belinya melemah di China, membuat mereka tidak angka penjualan properti menurun, maka gagal bayar. Dan China Evergrande yang sudah menyatakan kebangkrutan itu akan nanti diikuti oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan properti besar di China yang punya masalah yang sama, yaitu masalah default surat utang mereka atau gagal bayar surat utang mereka. Ada Fantasia, ada banyak macam nama-nama perusahaan-perusahaan seperti properti itu, dan mereka juga akan ya kondisi seperti ini, bagaimana solusi untuk mereka bisa membayar utang mereka sedangkan penjualan menurun, ya pasti mereka akan menyatakan kebangkrutan yang sama. Maka makin banyak perusahaan-perusahaan di Cina yang bangkrut, maka membuat banyak pengangguran, membuat daya beli makin melemah, pertumbuhan ekonomi di Cina makin terpuruk. Nah hari ini dan kemarin itu Xi Jinping lagi ke Johannesburg, Afrika Selatan, lagi melakukan BRICS Summit, KTT negara-negara BRICS ya, Brasil, India, Rusia, China, dan South Africa. Mereka membahas tentang investasi dan lain-lain, dan China menjanjikan bahwa China tetap akan ekonomi China tetap tangguh, ya tangguh apanya, sedangkan dia sudah melakukan penurunan suku bunga, sudah diturunin, dia sudah membuat likuiditas di pasar, ya memberikan stimulus pun itu tidak membantu bertumbuhnya ekonomi China. Jadi kondisi ini yang sudah dikatakan bahwa akan ada lost decade, yang seperti di video saya sebelumnya bahwa Cina akan mengalami lost decade. Jadi dekade yang hilang yang terjadi di Cina itu bisa mundur 10 tahun kemudian atau 20 tahun seperti yang pernah terjadi di Jepang sebagai negara maju tahun 90-an, terus lost decade, hilang dari peredaran. Nah itu bisa terjadi dengan China. Ya kita lihat pertumbuhannya seperti ini. Nanti dilihat kalau simposium Jackson Hole yang nanti akan dilakukan besok sampai tanggal 26 sampai Sabtu 24 sampai 26 Agustus ini di Wyoming, negara Kansas City, kebijakan yang nanti dikeluarkan dari berkumpulnya semua gubernur bank sentral di seluruh dunia. Nah, arah kebijakannya jika Amerika tetap melakukan hawkish, artinya suku bunga masih tetap naik, masih ada tight money policy, ya pengetatan sistem moneter, maka akan diikuti oleh semua negara di dunia. Maka dunia mengalami era suku bunga yang terus tinggi. Walaupun Cina tetap turunin suku bunganya, tetapi ini tidak membantu. Karena di suku bunga yang era yang masih suku bunga tinggi,
itu membuat biaya investasinya tinggi, uang investasinya sedikit, ya cenderung orang untuk menyimpan uang berisiko. Jika uang untuk investasinya sedikit, maka bisnis itu menjadi berisiko. Ya, berarti apa, bursa saham itu sudah pasti jatuh anjlok. Apalagi saya ulang lagi, kripto kagak jelas. Sampai Bitcoin itu jadi nol, itu udah pasti di depan mata jadi nol. Udah pasti ditinggalin. Ya, itu pasti bandar-bandar besar seperti BlackRock, MicroStrategy, ya, atau Elon Musk dan kawan-kawan akan keluar semuanya dan nangis darah yang bermimpi simpan, yang ikut influencer Robert Kiyosaki membeli Bitcoin dan emas, ya silakan gigit jari. Kecuali ini tanda kutip Anda itu membeli logam mulia emas antam di Indonesia. Nah, Anda bisa pesta pora karena harga emas antam itu akan naik seiring dengan jatuhnya nilai tukar rupiah. Jadi rupiah kita menjadi 18.000, maka harga emas antam juga ikut terkerek naik. Ya, itu begitu. Itu kejadian tahun 97-98 akan terjadi juga. Rupiah kita akan potensi OTW ke 18.000, itu sinyalnya sudah kelihatan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah yang kita harapkan adalah importir besar dari Cina. Jadi kita ekspor nomor 1 terbesar ke China, dan China adalah negara importir terbesar. Sekarang ini sudah sekarat, sudah deflasi, ya banyak sekali perusahaan-perusahaan properti yang bangkrut. Ya nanti motor penggerak ekonomi di China adalah di sektor properti, sedangkan sekarang daya beli propertinya sudah lesu, maka itu berdampak ke sektor manufaktur yang lainnya. Nah, berarti China tidak akan berbelanja yang sehebat dulu lagi. China akan berhemat, mengurangi belanjanya. Maka kita tidak menikmati yang namanya durian runtuh, windfall itu lagi. Ya. Penerimaan negara akan berkurang, dan ya, banyak perusahaan-perusahaan juga yang tidak mendapatkan keuntungan besar karena mereka yang selalu selama ini ekspornya ke China, ya sudah menurun semuanya. Dan dari dampak dari ekspor China yang menurun membuat harga-harga komoditas pun pasti jatuh. Jadi ini logika bahwa harga itu pasti jatuh. Jadi harga mau minyak kelapa sawit, palm oil, harga batu bara, ya pasti jatuh lah karena minyak ini akan terjun bebas sebentar lagi. Udah tidak akan lama lagi harga minyak akan jatuh dalam, ya. Berarti otomatis harga emas dunia juga akan jatuh. Tetapi ya tadi saya bilang lagi, ya, yang pegang fisik antam itu berharap, ya. Tapi otomatis kalau ekspor kita sudah menurun di Cina, rupiah kita pasti melemah. Jadi 18.000 yang sudah dari tahun 2021, saya mengatakan bahwa rupiah 18.000 itu sinkronnya itu akan terjadi sekarang. Ekonomi Cina melemah. Nah, dulu saya bilang rupiah 18.000 karena waktu itu sudah ada kasus defaultnya China Evergrande. Tapi ya sampai sekarang baru tidak berusaha tapi tidak mampu bayar. Sekarang tanggal 18 Agustus baru dinyatakan bangkrut. Nah, dampak dari bangkrut itu maka rupiah kita nanti pelan-pelan akan melemah ke 18.000. Jadi gue bilang juga apa? Seiring waktu channel Roh TV ini akan menuju ke kebenarannya. Anda buktikan nanti. Gue bilang juga apa? Buktikan. Cuman disinilah yang paling benar dibanding di luar sana. Di luar sana itu bicara hari ini. Dia tidak bisa memprediksi jauh ke depan. Kalau prediksi dia jauh ke depan, ngaco. Masa harga emas ke 2.300, indeks dolar ke 97, ngaco. Ya, hanya disinilah yang paling benar. Walaupun subscribernya sedikit, tidak ada muridnya, tetapi disinilah yang paling benar. Nah, itulah yang saya katakan. Saya sudah dari tahun 2021 saya katakan bahwa bangkrut akan terjadi, kebangkrutan ekonomi dunia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Kalau yang tahun 2021 mereka kelimpungan mau default terus, ya dibantulah gitu sedikit. Anda pikir udah selesai? Tidak akan selesai. Selama suku bunga masih tinggi, masalah-masalah itu perbankan, properti, itu mah nggak akan selesai.
perbankan, properti itu sangat ada korelasinya dengan suku bunga. Ingat itu. Ini adalah sejarah yang berulang terus. 2008, 97, dan itu berulang terus. 2000, selalu berulang. Suku bunga tinggi, dampaknya ke perbankan, properti. Tidak akan lari dari situ. Ya, inilah namanya logika ekonomi. Inilah yang paling benar, bukan yang harga emas 2.300. Ya, oke? Inilah yang paling benar. Anda tetap stay di channel ini, karena channel inilah yang memberikan Anda itu logika. Seperti apa kata Rocky Gerung, gitu loh. Bangsa ini kurang berlogika, makanya suka sama hal-hal yang narasi-narasi yang dibangun yang tujuan untuk menipu. Ekonomi membaik lah, gundulmu ekonomi baik. Dari mana ekonomi membaik dengan suku bunga yang tinggi? Lihat Cina yang Anda harapkan raksasa itu sudah tumbang. Sebentar lagi Cina akan tumbang. Nanti ada rentetannya. Properti satu persatu, akhirnya dampaknya ke perbankan. Perbankannya bangkrut dan tinggal tunggu waktu aja. Ekonomi Cina tumbang dan itu berdampak ke rupiah. Hati-hati. Itu semua itu ada keseimbangannya. Ya, equilibrium. Oke, saya katakan, jangan Anda coba-coba melawan US dollar. Ya, gitu. Di dunia ini yang berkuasa adalah dolar. Ya sekarang katanya mau tinggalkan, mau buang dolar, ya ikut-ikutan BRICS, ya dagang dengan mata uang lokal sendiri, ya siap-siap aja nanti suku bunga akan dikerek terus naik. Akhirnya kalian punya utang-utang dalam US dollar itu tidak mampu bayar. Akhirnya apa? Kalian menggali lubang tutup lubang. Kalian utang lagi dari World Bank, IMF untuk membayar utang-utang itu. Itu adalah yang akan terjadi. Jadi jangan hati-hati dengan sumber daya alam terus seakan-akan mau tinggalkan dolar. Nah itu hati-hati ya. Caranya cuma gampang, suku bunga dinaikin terus. Pertemuan simposium Jackson Hole itu akan nanti hari Sabtu, nanti hari Jumat malam pidato Gubernur The Fed Jerome Powell itu nanti mengambil keputusan bahwa tetap saja dengan kebijakan hawkish. Jadi suku bunga itu tidak berhenti. Ya sampai tahun depan suku bunga masih tinggi. Karena apa? Belum ada yang bangkrut. Tunggu dulu. Tunggu banyak perusahaan yang bangkrut terjadi baru suku bunga, baru kebijakan mereka akan dovish kembali. Begitulah kura-kura yang sudah bisa didapatkan, sudah bisa ada sinyal yang Roh TV ini sudah bisa melihat ke sana. Oke? Ya begitulah yang akan terjadi nanti. Ya. Jadi yang saya katakan bahwa bencana ekonomi, ya, kebangkrutan ekonomi dunia, krisis market crash terbesar sepanjang sejarah dunia itu akan terjadi. Nah kalau market crash itu terjadi, yang diuntungkan adalah US dollars. Bukan Bitcoin, bukan emas. Salah itu kalau Anda dengarkan Robert Kiyosaki. Ya, dia itu mah nggak tahu apa-apa. Salah asal ngomong doang, karena dia sudah beli emas banyak, dia sudah beli Bitcoin banyak. Jadi dia ngomongnya selalu begitu. Inilah saya mau kasih tahu kepada Anda supaya Anda itu berpikir yang masuk logika gitu loh. Ini pelajaran yang ini memang pelajaran seperti pelajaran ekonomi yang semua orang sudah diajari seperti itu. Kalau suku bunga tinggi berarti apa? Investasinya berkurang, ya berisiko investasi karena uang itu sedikit, uang itu lari ke surat utang Amerika Serikat semua sekarang ini. Suku bunga US Treasury itu sudah 4,3% hari ini. Nanti akan makin tinggi lagi. September 20, FOMC meeting, The Fed akan naikin suku bunga minimal 25 basis point lagi. Maka surat utangnya akan tambah naik lagi. Bisa sampai 5%. Maka selesailah surat-surat utang yang lain kalah. Dan ekonomi makin susah, makin gawat, likuiditas berkurang, makin seret. Cina makin susah juga karena Eropa juga susah, suku bunganya makin tinggi, ya. Mereka investasinya berkurang, apalagi negara-negara berkembang. Lalu bagaimana bisa diharapkan dia investasi di luar negeri? Di dalam negeri yang dia harapkan,
yang penduduknya sampai 2 miliar itu yang diharapkan untuk belanja itu sudah menurun. Dia sekarang berharap di luar negeri. Bagaimana dia bisa berharap investasinya di luar negeri untuk memacu pertumbuhan ekonominya, sedangkan di luar negeri sendiri itu juga punya masalah yang sama. Mereka juga susah, uangnya seret karena suku bunga tinggi. Nah, inflasi juga tinggi, belum turun-turun. Itulah fenomena yang terjadi. Maka suka dan tidak suka, tidak akan lama lagi badai itu akan datang, tsunami kebangkrutan itu akan datang. Semuanya akan kena di dunia ini. Dan kalau sudah kena nanti, maka apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, sejarah berulang kembali. Habis pandemi COVID-19 ada perang, bisa terjadi juga perang dunia ketiga nanti. Yang dulu pernah terjadi perang dunia pertama, habis flu Spanyol, dan terjadi Great Depression selama 10 tahun. Itu pun bisa terjadi. Hal ini saya ulang-ulang terus, supaya membuat Anda itu harus waspada. Karena jangan, ekonomi sudah mengalami masa-masa keemasannya, ya, masa-masa pesta poranya. Sekarang ekonomi akan mengalami masa-masa susahnya. Ya cukup fair lah. Akan balik lagi, kembali lagi. Ekonomi akan, kalau sudah masa yang tinggi itu akan meledak, akan bubble dan akan jatuh lagi. Ya tanda tanya, yaitu sudah tidak mampu bayar utang. Perusahaan mengalami kebangkrutan. Nanti di Amerika juga akan terjadi krisis perbankan. Banyak bank yang bermasalah, sudah pasti. Ujungnya dari properti, utang-utangnya. Ini masalah klasik yang berulang terus. Jadi kasus dari China Evergrande itu menjadi pintu masuk pada semua perusahaan-perusahaan properti, semua perusahaan-perusahaan teknologi akan mengalami kebangkrutan. Bukan hanya di China, di Eropa, di Amerika, di dunia. Karena kondisi inilah, karena kondisi suku bunga tinggi. Itulah penyebabnya. Karena apa? Karena suku bunga tinggi, investasi itu pasti berisiko. Likuiditasnya mengering. Itu ilmu dasarnya. Jadi nggak usah pakai narasi-narasi yang lain deh. Narasi penghiburan. Bahwa bursa saham masih naik lah, ada bandar masuk lah, ekonomi ini. Itu hanya menghibur. Tetapi pada intinya, ekonomi akan menuju kebangkrutan. Itulah yang paling benar. Jadi kita menunggu waktu aja. Habis biasanya itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa itu setelah berkumpulnya para bankers, ya, pada gubernur bank sentral di seluruh dunia, ya, di simposium Jackson Hole di Wyoming, Kansas City. Yes. Jadi setelah tanggal 26 Agustus ini terbentuklah arah kebijakan nanti. Jika kebijakannya masih hawkish, dan pasti hawkish, maka market drop press terjadi di bulan awal September 2023. Gue bilang juga apa? Pasti akan terjadi. Kita saksikan bersama-sama di channel ini. Ya, kalau channel yang lain selalu bicara market membaik terus. Itu bicara tanpa logika. Suku bunga tinggi, market membaik. Membaik dari mana dasarnya? Anda lihat sendiri, China sudah memburuk ekonominya. Ya. Nah, kalau China memburuk, dampaknya ke semua negara-negara berkembang. Semua negara akan mengalaminya. Nah, habis dari China, Amerika Serikat akan mengalami krisis perbankan. Krisis perbankan yang kemarin bulan Maret terjadi, itu adalah awal. Itu belum selesai, itu baru permulaan. Nanti ada gelombang kedua. Gelombang kedua itu yang dahsyat, yang tidak bisa dikata-kata bailout lagi. Langsung menggoyangkan pasar, meruntuhkan pasar keuangan dunia. Maka peluang terbesar adalah hanya satu di futures market. Di futures market, yang kedua di futures market, yang ketiga di futures market, tidak ada yang lain.
Nah, supaya Anda, apa itu futures market yang selalu kalau Anda masih awam, ya, kenapa di channel ini selalu mengatakan futures market, karena di saat kondisi gawat, kondisi ketidakpastian ekonomi itu hanya Anda bisa dapatkan cuan di futures market. Karena futures market itu fleksibel. Anda bisa dapatkan cuan di mana saja arah ekonomi terjadi. Ekonomi membaik, memburuk, mau naik, mau turun, tetap Anda dapatkan cuan. Tetapi kalau Anda di luar sana, Anda berbisnis, atau Anda beli saham, atau Anda beli apalagi itu, beli yang kagak jelas itu, yang money game, tipu-tipu itu, kripto, bitcoin itu tambah membuat Anda sengsara, nangis air mata darah. Pasti Anda rugi. Nah, kalau di futures market Anda punya potensi peluang. Ya, saya tidak mengatakan Anda pasti untung, tapi Anda punya potensi peluang. Kalau Anda bersama-sama dengan orang ahlinya, maka Anda punya potensi peluang mendapatkan cuan berlipat-lipat. Di bawah sini ada email saya, Anda bisa hubungi saya bagi Anda yang awam pingin tahu dan pingin dapatkan cuan di futures market. Email saya di bawah ini. Saya akan bantu Anda, kita bersama-sama mengambil kesempatan cuan di situ. Sukses untuk Anda.